There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Pelajaran ibu ya? Iya, Bu. Enggak, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, rapiin dulu ya. Iya, Bu. Ya, kalau ada sampah tolong ambil. Baik, Bu. Tuh duduknya yang bener, pakai sendal. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pembelajaran, Udah sama. Ibu mau ngabsen terlebih dahulu ya. Ahmad Ridwan, Hadir. Indra Setiawan, Hadir. Anida Nur Rahmat, Diro. Ifron Naila, hadir semua ya. Hadir, Bu, semua. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pembelajaran, ada yang ingat nggak? Sebelum minggu lalu kita belajar tentang apa? Hak terpuji. Ya betul. Minggu lalu itu kita belajar tentang ragam sikap terpuji. Nah, ada yang tahu nggak sifat terpuji itu ada apa aja? Indra, Bu, tahu alat terpuji Indra? Alat terpuji itu Contohnya? contohnya kayak menolong orang, Ya, terus memberi sesuatu, ya betul. kayak berbuat kebaikan, Ya itu. tidak gibah. Ya betul. Jadi alat terpuji itu kayak ada jujur, tanggung jawab dan lain-lain. Iya, betul. Nah, oke, sekarang kita akan belajar tentang ragam sikap tercela. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan mengasih motivasi. Kenapa sih kita harus belajar tentang ragam sikap tercela? Karena ragam sikap tercela itu bukan adalah langkah awal untuk memperbaiki diri. Dengan sikap tercela, dalam mempelajari ragam sikap tercela, kita bisa lebih bijak dalam bersikap dan bertindak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menghindari perlakuan yang bisa merugikan kita dan orang lain. Dengan mempelajari ini kita bisa belajar buat introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau ngasih pertanyaan dulu kalian. Kalau yang tahu Ibu kasih hadiah. Enggak, dia. Tuh dia tuh enggak. Apa dulu? Ada yang tahu nggak? Apa sih arti dari ragam sikap tercela yang tahu tunjuk tangan? Arti dari Maksud dari sikap tercela itu apa? maksudnya dong, Pak. Bu. Iya. Nah, Sikap tercela. jadi maksudnya itu kita telah membuli atau menghina orang lain, Bu. Seperti kita mengata-ngatai orang lain atau kita memfitnah gitu. Ya baik. Bisa. Jadi ragam sikap tercela itu adalah sikap yang buruk. Buruk. Nah, macam-macam sikap tercela itu ada apa aja? Ada yang tahu? Contohnya? Sombong, Yang tahu tunjuk tangan. iri, Ya. dengki, Ya. sombong, Ya. sama hasad, Nyontek, Bu, takabur. nyontek. Itu Bu, Nyontek. nyontek. Bagaimana sih yang terakhir? Bagaimana sih cara kita agar terhindar dari sikap tercela? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ayo, saudara Anida, sebutkan gimana cara menghindarinya. Saudari Ifron? Oh, iya, Bro, mau jawab? Oh. Saya, Bu. Ya. Jadi kita menghindarinya dengan harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya. Terus kita baik-baik sedekah kepada Ya. orang lain. Ya, Jadi itu, betul. Bu. Ya, betul. Sekarang Ibu mau
ngejelasin ya. Ngejelasin. Next slide. Sikap tercela yang pertama itu ada fitnah. Fitnah artinya adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Jadi fitnah itu berasal dari kata fatona yang artinya cobaan atau ujian. Nah, fitnah ini sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 191 yang bunyinya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang kedua next. Yang kedua itu hoax. Pengertian hoax adalah berita bohong. Hoax itu dibuat orang jahat, disebar orang bodoh, dipercaya orang dungu. Jadi hoax itu bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di zaman sekarang. Ternyata pas zaman Nabi itu pernah. Jadi waktu zaman Nabi itu hoax itu pernah ditimpa oleh istri Rasul yaitu Sayyidah Siti Aisyah, yang dimana beliau dikabarkan telah berselingkuh oleh saudara Sofwan bin Mu'attal. Nah, sehingga dari kejadian ini Allah turunlah ayat firman Allah pada surah An-Nur ayat 11. Tolong saudari Ifra bacakan surah An-Nur dan artinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منكم ما اكتسب من الإثم والذين تولى كبره منكم له عذاب عظيم. Artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu atau juga janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar atau dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Sudahallahul azim. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, selanjutnya ada domba. Domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Jadi adu domba itu bisa disebut dengan namimah. Nah, adu domba ini ada telah Rasul ungkapkan dalam hadisnya yang berbunyi Abu Zaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannatan namamun. Artinya tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Nah, yang selanjutnya ada mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Perbuatan tersebut akan mengundang retaknya hubungan manusia, karena dengan kesalahan yang dicari, aib seseorang akan terbongkar. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain itu sama aja dengan memakan daging saudaranya sendiri. Jadi nggak boleh ya. Next slide. Nah, yang terakhir ada gosip atau ghibah. Gosip adalah suatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan, dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Jadi gosip itu atau ghibah itu berasal dari kata ghoba, artinya yang tersembunyi dari sesuatu. Gosip atau ghibah itu sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya pada surah Al-Hujurat ayat 12. Tolong saudara Ahmad Ridwan bacakan surahnya dan nanti juga. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yartab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati,
tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Jadi itu Bu. Terima kasih. Jadi dari kelima sikap tercela ini kita harus hindari ya anak-anak, Ya. karena sudah kita ketahui sudah ada hadis dan firman Allah yang menerangkan. Nah, dari akhlak 5 tercela ini, jika kita melakukannya, maka kita akan mendapat dosa. Bahkan yang lebih fatal lagi, kita akan masuk neraka. Oke, sekarang kita akan games. Baik Bu. Apa tuh game? Apa tuh? Games. Oh nggak bisa ya? Ada yang bisa bantu ibu? Mau sini aku ibu. Ibu Ibu. Kalau mau dong. Berdua aja nggak apa-apa. Ah, itu yang Ibu kata-kata nempelin. apa ya? Nyulat tangga. Tolong manuin. Nempelin. Oke, terima kasih Anida sudah bantu ibu. Jadi games ini dijelasin dulu ya. Kalian maju ke depan, lempar dadu nih. Dapat nomor 5. Nah, lihat ular tangga nih, nomor 5. Nah, ibu punya amplop. Nah, dalam amplop ini ada kartu. Nah, yang kartu itu, nah, cara mainnya itu setiap nomor ini kan ada amplopnya. Nah, dalam amplop ini ada kartu yang kalian harus cocokkan. Soal ya Bu. Iya, yang harus cocokkan ke dampak negatif dari sikap tercela ini. Oh, Jadi iya, gitu. Oke, siapa yang mau maju duluan? Nanti ibu kasih hadiah. Oke. Indra Bu, Indra mau. Lempar dulu dadunya dapat nomor berapa? Lempar Di bawah dong. Aduh. Itu nggak pakai 6. 6. Nih, buka amplop nomor 6. Ini ada beberapa kartu. Nah, tolong cocokkan yang mana sikap dampak negatif dari domba. Jangan dikasih tahu Bu. biar dia mikir bu. Nempel tuh. Nah, tuh. Bisa. Hoax ya, iya betul. Satu aja. Hah? Satu Satu. aja. Wah, Iya. ini. Kan sisanya buat yang lainnya juga mau maju. Alright. Selanjutnya siapa yang maju? Emang ya. Ini dah Bu, Nida mau. Tidak maju tidak. Maju. Oh, sini. Dapat Dilan. Nah. Arigato gozaimasu. Keren biru. 6 juga. Lagi. Ini. 6 wajah 6 mulu Bu dia. Ini ya tuh. Nah. Itu apa? Masuk apa? Nah. Ya betul. Nyontek. Oh, nyontek. Selanjutnya siapa yang maju? Saya Bu. Ya maju. Ya saya nggak sama kali ini. Kalau 6 nggak ikhlas. Nah, 2. Ya, nomor 2. Cuma sini. Yang belum ini ya, belum diisi. Terus gimana? Kok nggak bisa? Sambil. Lama nih, dapur. Diam, baik. Dapur, Saan nih. Nih, lihat nih. Nah, Ya betul. Nyontek, kita tahu dulunya. Yang terakhir selanjutnya, Ifra, maju. 6 nggak ikhlas. Ngomong banget.
5 susah. Gampang kok. Tahu gak jelas. Yang belum diisi. Ada domba. Yang enam Kalau ngikutin, domba nanti najis. cari kesalahan. Nggak punya niat dia, Iya. nggak punya tujuan. Iya. Ewan, yang 6 nggak punya tujuan. Udah. Lah, Ya. gue tawaran. Yang terakhir ada yang maju. Saya Bu, Ya, ayo. Apa? Saya dulu. Ih, curang banget nih. Diam. Ih, Mana? Oh, ini dulu Sumpah. ya. Nih, lihat nih, Indra. emang nggak ikhlas. 3. Lah, sama, nggak boleh sama ih. 3. Tadi itu 2. 3. Agak. Gak apa-apa. Langsung kamu baca tahunya. Tahu. Gila, Nong Tinggal ngikutin. mencari-cari kesalahan orang lain yang mana tuh. Ya, dengan orang lain ya Indra. Nih, Bu. Dari masalah. Tidak, gosip no. Gosip sama Rizka. Bayangin aja itu ada suaranya. Nih, Bu, bener nggak? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Lagi Bu. Udah Bu. Udah, Bu, udah. Udah Bu, jangan Kayak banyak sebelum. Kurang banyak Bu. Apa mau dibanting Bu? Enggak. Oh. Jangan Bu yang punya. Gila. Enggak usah. Itu terima kasih. Oh iya. Ada musik. Sebelum kita pada sesi akhir, Ibu mau ngetes lagi nih. Iya. Ya, Bu. Ada yang masih inget gak apa itu arti dari sikap kecela? Yang tahu angkat tangan. Indra. Hah? Sikap tercela. Sikap tercela itu adalah sikap. Artinya, Artinya. Oh. apakah sikap yang baik? Sikap buruk. Ya betul. Ya. Macam-macam sikap tercela itu ada yang masih inget gak? Apa aja? Sebutkan yang tadi Ibu udah jelasin. Macam-macamnya. Macam-macam itu kayak perbuatannya. Iya, yang tadi Ibu udah jelasin. Iya, iya. Ayo, Ayo. saya. Ya, Indra diulang. Ya. Saya. Apa tuh? Apa? Apa? Tadi apa tuh? Terima. Gosip. Ya. Apa sih tadi tuh? Tadi yang dijawab hoax. Iya. Terus apa lagi? Apa lagi tadi ya? Saya Bu. Ayo. Gosip, hoax, fitnah. Iya. Di. Apa? Nyontek. Apa ya? Aduh. Hah? Hasan. Nggak tahu ya. Bu, angkat nggak Adu tahu. domba. Iya. Iya. Enggak, gaji. Apa yang terakhir? Nah, dia lupa Bu saya. Jadi itu pertama fitnah, Iya. kedua hoax, Iya. ketiga gibah, Iya. keempat adu domba, Iya. kelima apa sih? Berbuat baik. Kagak. Kelima apa? Sama apa lagi tuh? Kelima. Oh iya. Apa? Kelima itu searching apa? Oh, mencari-cari tahu kesalahan orang. Iya betul. Ya. Wah, bener itu. Lagi. Yang terakhir, bagaimana cara menghindarinya? Sikap tercela ini ada yang Nah. tahu? Di tangan? Apa? 1 atau berapa? Semua. Berapa Terserah. aja? Yang tahu aja. Cepat, Mbak. Kalau menghindari sikap apa namanya Sikap tercela. gosip, Iya. ya kita menghindarinya tuh dengan memberitahu kepada yang gosip agar tidak apa sih menyinggung obrolan ke misalnya yang ingin gosipinnya, kayak ini misalnya yang gosipinnya ada di sebelah, sebaiknya jangan main gosip-gosipan gitu. Iya. Masih ya? Udah. Ya, betul. Masih. Curang dia lihat. Oh, lihat itu Bu. Nggak mikir, Bu. Ya Bu tuh dia ngeliat Bu. Oke, Ibu, sekarang Ibu mau dari barisan sini untuk menyimpulkan kesimpulan. Barisan sini juga ya. Ya, Bu. Dari barisan sini siapa? Saya, Bu. Kesimpulan.
Nah, jadi kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, kita jangan pernah berbuat buruk kepada orang lain, seperti kita memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain. Kemudian kita jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian kita jangan pernah membicarakan atau gibah orang lain. Kemudian kita jangan pernah hoaks kepada orang lain. Dan kita selalu berbuat baik kepada orang lain, termasuk diri kita sendiri, Bu. Ya. Gimana ya? Sorry. Di barisan sini. Saya. Nah itu Bu, Saya. itu barisan sini Bu. Satu itu mempelajari ragam sikap tercela, membantu individu mengenali dan menghindari perilaku negatif, mencegah konflik, meningkatkan kualitas hidup dan hubungan sosial, memahami nilai etika dan moral, serta mengembangkan empati dan toleransi. Ya baik, ini adanya. Curang, Bu, lihat ya, Bu. Kurang, ngaci. Baik anak-anak, pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang etika dalam organisasi dan profesi. Iya. Ini promo apa? Oke? Berakhirnya pembelajaran pada hari ini. Ini langsung ya. Kayak pengen ibu. Ada tugas kan Bu? Gak ada. Asik. Berakhirnya pertemuan pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk semuanya. Ibu. Apabila ibu ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.